Jagalah solat 5 waktu kata Allah, dan solat wusta. Secara khusus Allah sebutkan. Kenapa? Karena ini secara solat ini memiliki keistimewaan. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Berkata Imam Malik, ma jaa fi shalatil wusta, bab yang berkaitan tentang salat al-wusta, yaitu salat pertengahan. Berkata Imam Malik, an Zaid ibn Aslam, an al-Qa'qa ibn Hakim, an Abi Yunus maula Aisyah زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Imam Malik, telah diberitakan dari Zaid ibn Aslam, dari Qa'qa ibn Hakim, dari Abi Yunus maula Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha memerintahkan kepadaku, kata Abi Yunus, agar aku menulis untuk beliau mushaf, yaitu Al-Qur'an. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Yunus, Abu Yunus, kalau engkau sampai pada ayat ini, kata Aisyah, beritahukan aku, yaitu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, yaitu hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salawat, jagalah salat dan salat wusta, salat pertengahan. Kemudian kata Abu Yunus, ketika saya sampai penulisan pada ayat tersebut, saya beritahukan Aisyah. Kemudian fa'amlat alayya, kemudian Aisyah pun mengimlakkan kepadaku, mendiktekan kepadaku. Kata Aisyah, hafizu ala salawati was salatil wusta wa salatil asr wa qumu lillahi qanitin. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau membacakan ayat, jagalah salat tersebut dan salat pertengahan dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian untuk Allah di dalam salat qanitin. Sebagian ulama menafsirkan qanitin berdiri lama, sebagian ulama menafsirkan tidak berbicara, yaitu khusyuk di dalam salatnya. Qalat Aisyah, sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hadis ini saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik juga membawakan jalur yang sama, kita bacakan, nanti saya jelaskan. Kata Imam Malik, an Zaid ibn Aslam, an Amr ibn Rafi' annahu qala,
kuntu aktubu mushafan li Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Aslam dari Amr ibn Rafi', beliau berkata, dulu aku menulis mushaf untuk Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Idza balagta hadhihi al-ayah fa'adhinni." Kata Hafsah, jika engkau sampai pada ayat ini, beritahukan aku. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat dan salat pertengahan. Falamma balagtuha adantuha. Ketika sampai pada ayat tersebut, saya beritahukan Hafsah. Fa'amlat alayya, maka Hafsah pun mendiktikan kepadaku. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa salatil asr wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat pertengahan dan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah salat dalam keadaan khusyuk dan lama. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis peristiwa tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau punya maula, seorang maula beliau itu bernama Abu Yunus. Kata beliau, tolong tuliskan aku mushaf. Karena dulu istri-istri Nabi dan para sahabat-sahabat, mereka dulu menulis mushaf, memiliki mushaf. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, semua mushaf itu dibakar, dijadikan dengan rasmu Utsmani, dijadikan rasm Utsmani, kemudian disatukan dengan satu tulisan atau dikenal dengan rasm Utsmani. Intinya sebelum pembakaran Quran yang dilakukan oleh masa Utsman, dulu semua sahabat kadang-kadang sebagian mereka punya mushaf tersendiri-sendiri. Maka Aisyah minta kepada maula kepada Abu Yunus untuk menuliskan untuk beliau Al-Quran. Kemudian kata Aisyah, kalau sampai pada ayat ini, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salati wa salatil wusta, kata Aisyah, kalau engkau sampai pada ayat tersebut, kasih tahu aku. Dan ketika sudah sampai penulisan pada ayat tersebut, maka Aisyah pun mengimlakan, mendiktekan. Kata Aisyah, tulis di dalam mushaf tersebut, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Kemudian ditambahkan wa salatil asr. Di dalam Al-Quran tidak ada kata wa salati al-asr, tidak ada. Kata Aisyah, tambahkan wa salati al-asr wa qumu lillahi qanitin. Maka kataman wa salatil asr ini datang, kata Aisyah, tambahkan di dalam sela-sela antara wa qumu lillahi qanitin dan wa salatil wusta itu ada tambahan wa salati al-asr. Kemudian kata Aisyah, saya mendengar hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang senada juga terjadi pada istri Nabi yang bernama Hafsah. Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih tentang perbuatan yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Para ulama rahimahullahu taala anha mereka berselisih, apakah tambahan wa salatil asr di dalam mushaf Aisyah itu bagian dari Al-Qur'an ataukah bukan bagian dari Al-Qur'anul Karim. Para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tambahan wa salatil asr ini adalah bagian dari Al-Qur'an. Dulunya dari Al-Qur'an, kemudian dihapus. Karena di Al-Qur'an itu ada dulu bacaannya, ayatnya, ada bacaan dan ayatnya dihapus. Tapi hukumnya masih ada. Seperti khamsa rada'at, 5 isapan. 5 isapan ketika seorang menyusui, jadikan mahram itu ketika 5 isapan. Khamsa rada'at ini dihapus di dalam Al-Quran lafaznya, tetapi hukumnya berlaku. Kata para ulama, termasuk di sini wa salatil asr ini, Aisyah ingin mengatakan bahwasanya dulu
Di dalam Al-Quran ada wa sholati al-asr, tapi hukumnya lafaznya dihapus. Ya. Ini kemungkinan yang pertama. Aisyah ingin menjelaskan bahwasanya dulu ada di Al-Quran lafaz wa sholati al-asr, tapi hukumnya itu dihapus. Lafaznya dihapus. Kemudian yang kedua kata para ulama rahimahullahu taala, Aisyah radhiyallahu taala anha ingin mengatakan bahwasanya ya, penulisan ini ada, ya, ya. Hukumnya dihapus tapi penulisan ini ada. Ya. Aisyah meyakini ya, hukumnya dihapus tapi penulisannya dalam Al-Quran ada, tidak boleh dihapus. Ya, dan ini ihtimal yang kedua di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Kemudian ya, penafsiran yang ketiga, Aisyah menulis ini tujuannya untuk menafsirkan tentang wasolatil usta. Penafsiran yang ketiga ini yang lebih kuat. Aisyah menyuruh budaknya mengatakan wasolatil usta adalah wasolati al-asr. Ingin apa? Ingin menafsirkan makna salatil usta yang Allah sebutkan secara terpisah. Allah menyebutkan hafizu ala salawat, kata Allah wasolati al-wusta. Aisyah ingin menjelaskan yang dimasukkan al-wusta di sini adalah, kata Aisyah, adalah salat asar. Salat asar. Karena itulah yang didengar oleh Aisyah. Dan Aisyah tidak menginginkan dari kata wasolatil asar itu bagian dari Al-Quran, tapi sekedar penafsiran. Ya. Dan inilah pendapat yang paling benar di antara tiga pendapat yang ada. Kemudian Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya, yang dibawakan ya, yang disebutkan hafidhu ala shalawat, ya, jagalah salat 5 waktu kata Allah, dan salat wusta secara khusus Allah sebutkan. Kenapa? Karena ini secara salat ini memiliki keistimewaan. Dan yang surah di dalam surah Al-Baqarah, ayat ini terletak di dalam setelah perkara talak. Ayat ini terletak setelah talak. Apa hubungannya kata para ulama ayat ini dengan masalah talak? Ya. Padahal tidak ada hubungannya secara zahir antara menjaga salat 5 waktu dengan perkara talak sebelumnya. Imam Ibnu Ashur ini ya, beliau ahli tafsir, tetapi banyak pemikiran Asy'ariyah di dalam tafsirnya. Tetapi ya, dari segi rabtul ma'ani ya, dari segi rabtul ma'ani, mengaitkan satu makna dengan makna yang lain, tafsir ini sangat bagus ya, mengaitkan tafsir satu makna dan tafsir yang lain. Tetapi orang pemula jangan baca. Ya, orang yang belum ta'ammuk ya, maka tidak baca. Tapi cukupkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan ya, Imam Ashur ya, beliau menyebutkan ya tentang masalah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Kata beliau, ya, perkara talak itu, kata beliau, ada perkara yang sangat besar ya dalam kehidupan usariyah, dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Seseorang, ya, perkara yang terbesar dalam kehidupan rumah tangganya adalah perceraian, ya, perkara perceraian, talak dan seterusnya. Maka tentunya ketika di dalam perkara perceraian tersebut, ya, ada kadang-kadang orang itu berbuat zalim satu sama lain, baik itu istrinya kah berbuat zalim, atau suaminya kah yang berbuat zalim, atau keluarganya, sehingga kadang-kadang ya seseorang itu susah untuk memaafkan satu sama lain, baik itu dari pihak istri ataukah dari pihak suami. Kemudian kata beliau, Allah mengingatkan perkara itu ya bisa dihilangkan dengan perkara seseorang salat. Dia melaksanakan salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu. Itu menjadikan dia mudah ya menyelesaikan permasalahannya, termasuk di dalam memberikan maaf, termasuk di dalam menghilangkan semua kegelisahannya. Maka maksud Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun masalah kalian di dalam dunia ini, jangan sampai melupakan salat 5 waktu. Ya, walaupun itu dalam masalah kehidupan rumah tangga apa macam, maka tetaplah jaga salat 5 waktu. Dan ini isyarat Bapak Ibu
bahwasanya orang kalau dia dalam kondisi genting, dalam kondisi ya susah, dalam kondisi apapun, maka sholat itu penenang baginya. Sholat itu penenang baginya. Makanya kalau Anda menghadapi kesusahan di dalam rumah tangga, ya, bawa sembahyang, pergi ke masjid sembahyang 2 rakaat, tenang hati pian, ya. Di rumah, ya, dimamai bini misalnya apa macam, keluar serumat ke masjid, aku ke masjid dulu, ya. Ya, sembahyang 2 rakaat, tenang hati kita, ya. Maka sholat itu menghilangkan, ya, kegundahan, kegelisahan, ya. Makanya kata Nabi SAW, jadi pelipur hatiku dengan sholat, ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyisipkan ayat ini setelah ayat talak, berbicara tentang masalah talak, ya. Kemudian seperti pula wanita, ya. Ya, wanita kalau ya dimarahi lakinya misalnya, dimarahi suaminya, maka bawa dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tenang hatinya, ya. Maka bawa beribadah, ya. Maka seseorang kalau dia bawa salat, maka dia tenang kembali, hatinya menjadi tenang. Orang kalau tenang, dia bisa berpikir dengan jernih, bisa berpikir dengan normal, ya. Perempuan juga demikian, ya. Kalau dia tenang, ya, dia bisa berpikir dengan jernih, ya. Dia bawa sembahyang, ya. Kemudian suaminya datang, kada sarik lagi, ya. Apalagi suami datang, ya, dipegang tangannya, dijulungi duit, wah imong mana, ya. Maka, ya, ini salat itu menghilangkan, ya, kesedihan, menghilangkan musibah yang ada yang dialami oleh seseorang. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini Allah katakan hafidhu 'alas shalawat. Apa yang dimaksud dengan menjaga salat ini? Apakah salat 5 waktu ataukah salat nafilah atau seperti apa? Para ulama rahimallahu taala mengatakan yang dimaksudkan salawat ini memiliki 2 makna. Pertama, dia menjaga semua salat, baik itu salat faridah ataukah salat nafilah. Adapun salat faridah sangat jelas, menjaga salat yang wajib 5 waktu itu sudah sangat jelas. Karena itu ada perkara wajib, kita harus jaga salatnya, ya, tidak boleh keluar dari waktunya, harus menjaga sesuai dengan rukun dan syaratnya. Maka ini sesuatu yang sangat jelas di dalam agama. Yang jadi muskilah adalah penafsiran para ulama juga jaga salat nafilah, salat sunnah. Padahal kita tahu salat sunnah itu bukan wajib, ya, bukan perkara yang wajib. Dan kita yakini bahwa salat yang wajib itu hanyalah salat 5 waktu berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Selain salat 5 waktu itu adalah salat sunnah. Makanya para ulama mengatakan kenapa juga dimasukkan di sini salat nafilah. Sebagian ahlul ilm mengatakan salat nafilah betul tidak wajib dilaksanakan. Tapi ketika kita melaksanakan salat nafilah, salat sunnah, wajib kita jaga rukun syaratnya. Ketika Anda sembahyang duha misalnya, betul salat duha itu tidak wajib. Tapi ketika Anda bertakbir Allahu Akbar, apakah boleh kita bertelek-telekan mentang-mentang ini sembahyang nafil? Tidak boleh, tetap kita jaga, ya. Wajib hukumnya, berdosa walaupun itu salat duha. Salat sunnah kemudian orang berbicara atau seseorang mungkin meninggalkan salah satu rukun dari salat sunnah, maka ini kata para ulama ini yang dimaksudkan menjaga pelaksanaan kaifiyah salat sunnah itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul ilm menafsirkan hafidhu 'alas shalawat. Ini jagalah semua salat termasuk di dalamnya adalah salat nafilah. Adapun di dalam salat nafilah adalah maksudnya pelaksanaannya, tata kaifiyahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wassalatil wusta. Ya, dan jagalah salat al-wusta. Salat wusta ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama. Imam Ad-Dimyati punya kitab Kashful Mughatti fi Tabyini Salatil Wusta. Ya. Beliau menulis kitab tersebut untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan salatul wusta di dalam ayat ini. Di situ beliau menyebutkan lebih dari 20 pendapat di kalangan para ulama yang menjelaskan tentang salat al-wusta.
ada yang mengatakan salatul wusta itu salat subuh, ada yang mengatakan salatul wusta itu salat zuhur, ada yang mengatakan salat asar, ada yang mengatakan salat maghrib, ada yang mengatakan salat isya, ada yang mengatakan salat idul fitri, ada yang mengatakan salat duha. Lebih dari 20 pendapat dinukil oleh Imam Ad-Dimyati dalam kitabnya Kashful Mughatti fi Tabyini Salatil Wusta. Wallahu ta'ala alam, dari pendapat yang begitu banyak, pendapat yang paling kuat di dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan salatul wusta itu adalah salatul fajr, salat subuh. Dan ini dinisbatkan kepada sebagian sahabat Nabi SAW. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Walaupun Abdullah bin Abbas punya pendapat yang lain, ada perkataan yang lain. Beliau mengatakan salatul wusta adalah salat asar. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa salatul wusta, dan ini kebanyakan jumhur ulama dan juga kebanyakan para sahabat Nabi SAW, bahwasanya salatul wusta itu ini dimaksudkan adalah salatul asar, salat asar. Ya. Kenapa kata para ulama salat asar? Pertama, hadis yang kita bacakan tadi, hadis Aisyah dan hadis Hafsah. Kemudian juga adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, dulu saya menyangka salat wusta itu adalah salat subuh, kata Ali. Tetapi ketika saya mendengar Nabi SAW di dalam peperangan, di dalam peperangan Tabuk, Nabi SAW mengatakan, yusghiluna an salatil wusta. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang kufar menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salatul asar, kata Nabi. Itu salat asar. Sehingga kata Ali, setelah itu saya pun berpendapat bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Wallahu ta'ala alam, dari pendapat-pendapat yang ada, salatul wusta adalah salat asar. Ya, adalah salat asar. Dan ini menunjukkan dari sisi dalil kuat dan dari sisi makna pun sesuai. Karena salat asar itu berada di pertengahan. Antara di pertengahan pagi, salat subuh dan salat zuhur, siang, dan pertengahan salat malam, yaitu maghrib dan isya. Dia berada di tengah-tengah, berada di tengah-tengah. Maka dari sisi makna sesuai dan juga dari sisi pendalilan pun juga sesuai. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat asar. Makanya para ulama berselisih, salat yang paling utama di antara salat 5 waktu itu apa? Apakah salat asar ataukah salat subuh? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahli ulama mengatakan salat subuh. Karena Nabi SAW mengatakan raq'atil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Sebagian ulama mengatakan afdhalus salawat, seutama-utama salat adalah salatul asar. Salat asar. Kenapa? Karena Nabi menamakan wassalatu al-wusta, dan secara khusus Allah berwasiat di Al-Quranul Karim untuk menjaga salat asar ini, yaitu salatu al-wusta. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini juga dijelaskan kepada kita, kemudian kata Aisyah, fa amlat alayya, mendikte itu merupakan kebiasaan orang-orang terdahulu, mengimla, kemudian dicatat, itu mulai terdahulu, mulai zaman dahulu, terjadi semacam itu, di majlis di majlis kajian, dan itu berlaku sampai zaman sekarang. Orang menceramahkan sesuatu kemudian dicatat, diimlakan, didiktekan, itu berlaku pada zaman dahulu. Dan ini subhanallah, faedah yang luar biasa. Orang kalau menulis sesuatu ketika didiktekan, itu menjadikan dia lebih mudah menghafal ketimbang orang tidak pernah menulis. Karena menulis itu, orang itu seperti dia membaca puluhan kali, walaupun dia hanya tulis satu kali. Makanya Imam Bukhari ditanya kenapa dia mudah menghafal, dengan kasratun nazar, dengan banyak melihat. Dan banyak melihat itu bisa Anda lakukan dengan hanya menulis satu kali. Karena Anda ketika menulis itu pada hakikatnya Anda menghafal apa yang disampaikan, kemudian Anda tuangkan dengan bentuk tulisan. Makanya itu lebih seolah-olah Anda membaca
puluhan kali ya. Makanya orang ketujuh nulis di HP apa macam itu tes saja hafalannya. Bagus. Coba pengen cek yang ada pernah menulis. Kacau balau tuh, tahambur hafalannya. Iya. Maka ya di sini dan itu generasi turun menurun dari zaman sahabat terus menerus. Kemudian kata Aisyah, kemudian dalam ayat tersebut waqumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, berdirilah dalam salat dalam kondisi kalian itu khusyuk. Qanit ya. Qunut itu bisa memiliki dua makna. Pertama tulul qiyam ya. Berdiri yang panjang. Kemudian yang kedua, qunut itu maknanya adalah as-sukut, yaitu seseorang berdiam, artinya khusyuk di dalam salatnya. Berdasarkan ini, ya, para ulama mengatakan, ya, berdasarkan ayat ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kata ahlul ilm, salat itu pertama harus dilaksanakan berdiri. Tidak boleh orang melaksanakan salat itu dalam kondisi duduk. Kecuali apa-apa yang dikecualikan dari sholat-sholat sunnah atau keadaan tertentu dalam sholat wajib. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini, dalam ayat ini dikatakan waqumu lillahi qanitin. Ya. Hendaklah seseorang itu berdiri untuk Allah qanitin dalam kondisi khusyuk. Para ulama mengatakan turunnya ayat ini pelarangan berbicara di dalam sholat. Dulu seseorang ya boleh berbicara di dalam salatnya. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW setelah turun ayat ini. Oleh karenanya para ulama rahimahullah taala mengatakan apa hukumnya seseorang berbicara di dalam salat? Maka para ulama sepakat, para ulama berijma, berbicara di dalam salat itu membatalkan salat itu sendiri. Salat itu batal ketika seorang itu berbicara apapun bentuk bicaranya. Dari sini para ulama mengatakan terus bagaimana dengan orang yang tertawa di dalam salat? Ya. Kadang ada orang tertawa di dalam salat. Maka kata para ulama, kalau tertawa di dalam salat mengeluarkan huruf, ya 2 huruf setidak-tidaknya kata ahlul ilm, maka itu batal salatnya. Ya. Kalau tertawanya kada bersuara maka tidak batal. Tapi kalau tertawanya bersuara, kikik misalnya macam itu, maka ya itu batal salatnya. Kemudian para ulama rahimahullahu taala mengatakan terus bagaimana kalau seandainya orang tersebut ya dia tertawa terpaksa. Maksudnya adalah bukan keinginannya dia, ya. Maka ahlul ilm mengatakan karena subhanallah ya ada sebagian orang itu diuji oleh Allah dengan sebentar-bentar tertawa. Ada orang itu masya Allah yang kada lucu ketawanya. Ada sebagian orang tuh kayak itu, ya. Pokoknya apa aja orang melihat ini diuji oleh Allah apa mudah tertawa orang ini, ya. Sehingga sebagian orang bingung ini mulu-ulu kah apa bujuran, ya. Maka ya. Kata para ulama bagaimana dengan orang itu diuji dia tertawa ketika di dalam salat. Taib. Ahlul ilm mengatakan orang yang tertawa berdasarkan kehendaknya dia dan dia bisa mengontrol kemudian keluar huruf, maka itu batal salatnya. Batal itu salatnya. Tapi kalau tertawa misalnya bukan kehendak dia, ya dia tidak bisa mengontrol, ya bukan dia inginkan tapi tertawa. Contoh misalnya ya ada kawannya pas bangun dari sujud ya, ini bangun dari sujud kawannya kada bangun dari sujud teguring misalnya. Kadang-kadang orang melihat kejadian itu dia tertawa kemudian ya keluar suara ya. Dia sudah berapa jam sudah kada kawan menahan ya. Dan itu tidak dia inginkan, dia tidak ingin ketawa tetapi kawannya itu perbuatannya menjadikan dia melihatnya lucu dan semisalnya. Apalagi ngorok misalnya di sana. Itu orang kadang-kadang sebagian orang tertawa di dalam salat. Nah, kata para ulama rahimahullah taala, orang-orang semacam ini yang dia tertawa bukan dengan keinginan dia, ya, tetapi ada kejadian kemudian dia tertawa. Maka wallahu taala alam pendapat yang ada maka itu tidak batal salatnya walaupun keluar huruf, ya walaupun keluar huruf. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengatur dirinya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan
kemampuannya dan dia tidak menginginkan itu terjadi tapi tiba-tiba terjadi. Kemudian juga para ulama rahimahullah taala mengkiaskan masalah tertawa ini dengan batuk. Maka batuk pun kata para ulama ya, batuk itu kadang-kadang bisa menimbulkan suara ya, menimbulkan suara. Maka kalau batuknya tidak sengaja, tidak bisa dia kontrol kemudian keluar suara, maka ini insya Allah tidak membatalkan ya salat seseorang. Tapi kalau batuknya sengaja mengeluarkan suara, ini batal. Ya, kadang-kadang orang sebagian masjid itu kadang memberi kode imam kalau kelamaan batuknya banyak. Ya, si ikung batuk mulai batuk berataan. Kadang-kadang sebagian itu kode ya bahwasanya ya, imamnya lama. Maka kalau batuknya disengaja kemudian mengeluarkan suara, mengeluarkan huruf, maka itu batal. Kalau disengaja, kalau tidak disengaja maka itu tidak batal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga ya menjelaskan tentang masalah ya orang yang tersenyum di waktu salat. Kadang ada sebagian orang dia tidak tertawa tapi senyum di waktu salat dan biasanya ini ibu-ibu. Apalagi dia membawa bayi, kadang-kadang bayinya taruh di bawah, kadang-kadang bayinya sudah mulai bibirnya berok, sudah hendak nangis. Kadang-kadang ibu-ibunya senyum melihat anaknya ya. Apa hukumnya? Dan itu sering terjadi ya. Kadang-kadang ya biar enggak mengganggu jamaah, kadang-kadang ibunya senyum melihat anaknya ya, biar anaknya tidak teriak, tidak menangis. Terus apa hukumnya? Ya, orang yang melakukan demikian, apakah batal salatnya atau tidak? Maka para ulama mengatakan senyum itu bukan tertawa. Maka ahlul ilm mengatakan senyum itu tidak membatalkan salat. Senyum itu tidak membatalkan salat seseorang. Kalau tertawa saja ya, yang tidak bersuara itu tidak membatalkan salat, maka apalagi senyum ya. Maka senyum itu ya dia tidak membatalkan salat seseorang. Apalagi ada hajah, ada kebutuhan tertentu, misalnya anaknya lagi hendak menangis ya, karena kelanakan itu kan kadang-kadang mulai starternya ada. Ya, ya sudah. Ya, makin cepat. Ini mulai starternya mulai nangis. Kadang-kadang binian tahu ya, ibu-ibu tahu langsung dia senyum dan apa macam biar anaknya tidak menangis. Maka insya Allah hal tersebut tidak membatalkan sholat seseorang. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Haddatsana kata Imam Malik ya, annahu balaghahu an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Abbas kana yaqulan as-salatul wusta salatus subhi. Qala Malik wa dzalika ra'yi. Kata Imam Malik telah sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas bahwasanya salatul wusta itu adalah salat subuh. Tetapi sebagaimana yang sering saya jelaskan, kalau Imam Malik mengatakan telah sampai kepada saya, maka itu menunjukkan hadis itu terputus. Karena itu disebut dengan balaghat. Karena Imam Malik tidak bertemu dengan Ali bin Abi Thalib dan tidak bertemu dengan Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan inilah pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan bahwasanya sholatul wusta itu adalah sholat subuh. Ya. Karena adanya pendapat dari sebagian sahabat Nabi SAW. Kemudian Imam Malik juga membawakan satu asar lagi di dalam masalah ini. An Daud ibn al-Husain an ibni Yarbu al-Makhzumi annahu qala sami'tu Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu yaqul as-salatul wusta salatul zuhur. Dari Daud ibn al-Husain, dari ibni Yarbu al-Makhzumi, beliau berkata, saya mendengar Zaid bin Thabit, beliau berkata as-salatul wusta salatul zuhur. Salat wusta itu adalah salat zuhur. Dan ini pendapat lain lagi dari pendapat sahabat Nabi yaitu Zaid bin Thabit. Sehingga ya Imam Ad-Dimyati rahimahullahu taala mengumpulkan lebih dari 20 perkataan tentang salat wusta ini dalam kitab beliau Kashfu al-Muqatti ya. Maka kalau yang ingin rujuk kepada kitab tersebut secara tafsil, beliau sebutkan dalilnya. Kemudian pendapat yang paling benar saya katakan tadi adalah pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang ada adalah sholatul wusta itu adalah sholat asar.
Ya berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, saya disibukkan di dalam peperangan, ya, disibukkan untuk tidak sholatul wusta, kata Nabi, itu sholat asar. Wallahu taala alam. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang ada kita gunakan tanya jawab. Baik. Ya. Bismillah. Ustaz, kalau bersengaja batuk misalnya berdehem, Ustaz, gatal apanya tuh boleh aja lah. Parau itu namanya bulandir gitu. Kalau batuk, ya, kemudian dia karena dia sakit misalnya, kemudian itu tidak sesuai dengan dia tidak bisa mengontrol, maka tidak mengapa. Itu tidak membatalkan sholat seseorang. Yang penting membatalkan itu adalah dia bisa mengontrol, kemudian mengeluarkan suara, mengeluarkan huruf. Bukan suara, huruf, mengeluarkan huruf. Maka itu batal sholatnya. Adapun dia tidak bisa mengontrol karena sakit yang mengganggu dia, kemudian dia dehemkan, maka insyaallah itu tidak mengapa. Wallahu taala alam. Taib. Nggih. Bismillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Terkait suara, Ustaz. Kadang di sebelah kita suatu dia mengikuti imam baca Quran, Ustaz, bersamaan loh. Nah, atau ada juga dia tuh ngikutin irama. Gitu loh. Ini bukan gimana, Ustaz? Dia ngikutin irama, kadang-kadang juga dia bersamaan imam membaca Quran loh. Mungkin karena dia hafal, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan bagaimana seseorang yang mengikuti imam, baik itu suaranya ataukah iramanya, gitu ya. Pertama, kalau yang dia baca itu adalah Al-Quran, ya, maka tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau masalahnya adalah dia menadakan irama, tapi bukan Quran yang dibaca. Misalnya gitu ya, dia pemacam, ya, maka itu kalau mengeluarkan huruf, ya, itu tidak boleh. Ya, itu bisa membatalkan sholat seseorang, ya, membatalkan sholat seseorang, ya. Maka kalau itu tidak sadar, refleks, ya. Orang kadang-kadang pintar bernada, kadang refleks, ya. Ya, dia langsung refleks. Kalau dia tidak sengaja, maka tidak batal sholatnya. Tapi kalau dia sengaja beristilah, maka itulah yang membatalkan sholat seseorang. Kadang ada sebagian orang itu kadang tidak sengaja berpendek serongan di waktu sembahyang. Kadang sebagian orang bersembahyang, kemudian lagi kesal di rumah, lagi kesal di kantor, macam. Kadang-kadang tuh ucap lisannya, ya. Kadang-kadang dia tidak sengaja. Hatinya berpendek, kemudian terbawa oleh lisannya. Ada sebagian orang demikian. Dia refleks, dia tidak sengaja. Tapi saking kesalnya kadang-kadang terbawa dari lisannya, ya. Dan dia tidak sadar itu di waktu sholat. Maka itu tidak membatalkan sholat seseorang, karena itu sesuatu yang tidak sengaja. Wallahu a'lam. Baik. Saya baca pertanyaan dulu. Assalamualaikum, afwan Ustadz. Ana bertanya di bawah tema. Bagaimana dengan pandangan tentang akhwat yang sudah atau belum menikah yang berpikir wanita harus bisa mencari uang sendiri atau menjadi kaya raya agar tidak direndahkan oleh suami? Ini salah, ya. Cara pola pikir semacam ini keliru. Pertama, kenapa dia harus mencari suami yang suka merendahkan dia? Carilah suami yang memuliakan dia. Itu pertama. Itu kesalahan, ya. Maka disuruh mencari suami yang memuliakan dia, ya. Maka seorang akhwat bukan yang datang, siapa aja datang langsung terima, berpilih, ya. Seorang akhwat itu dia harus mencari siapa yang layak yang menemani dia. Apakah dia menemani ini memuliakan dia atau tidak? Ya, ini pertama, poin yang penting. Poin yang kedua, akhwat yang sudah menikah, apakah perlu bercari? Kalau suaminya sugih, suaminya kaya raya, suaminya baik, ya, artinya suami tersebut bertanggung jawab dan seterusnya, maka kada usah berdagang, kada usah bercari duit. Kenapa? Pian di rumah aja berzikir, bertasbih, baca Quran, ngurus anak, ngurus suami sudah. Karena wanita itu amalannya di rumah. Iya. Maka kalau sudah dipenuhi oleh suami kebutuhannya,
sudah banyak-banyak ibadah. Biarkan suami pian yang ribut di sana mencari duit. Jangan umpat-umpatan kita pusing. Ya ini siapa yang belum bayar, siapa yang ini. Biarkan ini laki pian pusing-pusing serangan pian di rumah santai beribadah berzikir Allah. Ya, maka kalau ya, karena wanita itu ibadahnya di rumah dan mencari duit itu bukan tugas wanita, tugas laki-laki. Wanita itu tugasnya adalah berkhidmat terhadap suaminya, terhadap anaknya, dan di rumahnya. Adapun yang mencari duit itu tugasnya laki-laki. Makanya kalau laki itu sudah sugih, bertanggung jawab kada usah bercari-cari. Kosong ustaz teh kededa gawian. Nyata ya kededa gawian yang diudak HP terus. Padahal apa? Ibadah wanita itu di rumah banyak baca Quran ya, ngurus anak apa macam. Ulun kada bisi anak baca Quran, hafal Quran, sudah hafal Quran, jangan juz amma aja dihafal. Maka disuruh dia apa banyak-banyak beribadah. Ya. Maka ini poin pertama ya, kalau kecuali suami tidak mampu. Suami kekurangan, kita ingin membantu suami, ini suatu yang baik. Ya, ini suatu yang baik, membantu membangun rumah tangga, ekonomi suami. Dan kalau bisa pekerjaannya adalah tidak bertentangan dengan syariat ya. Kemudian kalau bisa dia kerjanya di rumah, tidak mengharuskan dia keluar karena wanita itu pada asalnya tempatnya di rumah ya. Makanya sering saya sebutkan, ini penting saya sebutkan sering, laki-laki itu kalau kosong, apa yang kata Umar bin Khattab, laki-laki itu faragu lirrijali ghaflah. Kekosongan bagi laki-laki itu sering kosong, ya tidak ada kewian, itu ghaflah, dia banyak lalai. Banyak hal-hal yang lalai. Tapi yang bahaya itu wanita. Al-faragu lin nisa lil mar'ah kata Umar. Ghilmah. Wanita itu kalau dia kosong waktunya, dia akan berubah menjadi ghilmah. Ghilmah itu syahwatnya naik. Dia akan berefek kepada masalah syahwat. Makanya wanita itu tidak boleh dia kosong di rumahnya. Tidak boleh dia berleha-lehaan, ya bukan ulun menyuruh pian kada bisi pembantu tidak. Tetapi seorang wanita itu tidak boleh dia kosong dari kegiatan. Maka seorang suami yang baik dia pantau istrinya di rumah apa. Maka bikin kegiatan di rumah itu untuk istri. Suruh dia ya kalau misalnya nggak punya anak, suruh dia memasak. Suruh dia mengaji, suruh dia bersih-bersih rumah. Kenapa? Karena wanita itu kalau dia kosong, dia berefek kepada perkara syahwat. Ya berefek kepada perkara syahwat. Maka Islam menyuruh wanita kenapa di rumahnya. Dan tugas wanita di rumah itu banyak, mengurus anak dan seterusnya. Sehingga wanita itu ya saking canggihnya dia ya, karena pekerjaan yang begitu banyak, dia mampu bisa mengerjakan semua dalam satu waktu ya, bertetapas, menelepon ya, memasak, semua dalam 1 jam itu kerjaan dia gawi berataan ya. Kenapa? Karena kerjaannya banyak. Dan itu penting ya. Kalau seorang suami punya istrinya sibuk di rumah itu bagus. Itu menjadi istri yang saleh. Tapi kalau kita punya istri kosong di rumahnya, tidak apa-apa, maka yang ada adalah dia sibuk dengan HP-nya, kemudian setidak-tidaknya dia akan masuk dalam perkara-perkara yang makruh, setidaknya dia akan masuk pada perkara-perkara yang tidak dianjurkan di dalam syariat ya. Mulai buka YouFeed, akhirnya berakhir dengan YouTube. Ya. Maka banyak semacam itu ya. Ini penting. Yang kedua, kalau seorang suami ya tidak mampu, ya tidak ada masalah kita Anda sebagai seorang istri bekerja. Dan kalau bisa tadi saya katakan pekerjaannya di rumah. Kalau mengharuskan keluar ya tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua, kalau belum menikah apa Ustaz yang digawi? Kalau belum menikah sibukkan. Pertama, ya sibukkan Anda dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau abah sugih, orang tua sugih, kan usah begawi. Kalau abah, misalnya abahnya wanita ini sugih, yang menafkahi dia, kan usah begawi. Cukup abahnya yang bertanggung jawab untuk menafkahinya. Kalau wanita ini tidak menikah, abahnya yang bertanggung jawab untuk menafkahinya. Karena wanita itu bukan pekerja, yang bekerja itu adalah laki-laki. Zaman ini terbalik, biniannya begawi di rumah, laki-lakinya berbasuh di rumah. Ada sebagian di rumah semacam itu. Bini cangkal lah begawi, laki-lakinya disuruh bertapas, terbalik. Ya. Maka ya kalau abahnya sugih, ya abahnya punya uang, mapan, tidak perlu dia bercari. Dia cukup dia menuntut ilmu kalau dia belum
menikah, tambah menuntut ilmu, hadir di kajian, ya, kemudian dia memperbaiki dirinya, kemudian isi kegiatannya dengan kegiatan yang positif, ya, belajar, menghafal, ya, kemudian ya membantu orang tuanya bersih-bersih rumah dan seterusnya, ya. Nah, kecuali orang tua tidak mampu, kemudian tidak ada yang memberikan nafkah untuknya, tidak ada masalah. Di sini dia bekerja. Kalau ini yang belum menikah, wallahu taala alam. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Ulun izin bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang wa qumu lillahi qanitin. Itu apa perbedaannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ma'arij alladzina hum ala salatihim daimun. Nah, itu daimun sama qanitin itu ada beda kan, Ustaz? Iya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah ketika menggabungkan dua makna qanitin, karena qanitin itu tadi saya katakan penafsiran para ulama diam dan tulul qiyam. Syekh Islam menafsirkan bahwa qanitin itu kata beliau dawamut ta'ah. Ketaatan yang terus menerus kata beliau, itu dawamut ta'ah. Maka ada penafsiran Syekh Islam, atas penafsiran Syekh Islam tidak ada bedanya dengan ayat tadi. Ya, dia selalu menjaga, ya. Wallahu ta'ala alam, ketika seorang itu dikatakan dawamut ta'ah, terus menerus dalam ketaatan, maka ketaatan itu tentu akan meliputi dengan berdiri yang lama, kemudian juga meliputi ketaatan tersebut dengan kekhusyuan, ya, bagaimana seorang dia taat kepada Allah tapi dia tidak khusyuk dan seterusnya. Maka Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menafsirkan qanitin yang di dalam ayat tadi, beliau menafsirkan dengan dawam. Dia menafsirkan dengan dawam, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah. Atas penafsiran ini tidak ada bedanya dengan penafsiran ayat dalam surah Al-Ma'arij tadi. Wallahu taala alam. Baik. Ini ada pertanyaan. Ketika sholat sunnah dan orang yang ada di depan kita sebagai sutrah, kemudian orang tersebut berlalu sehingga kita tidak mempunyai sutrah, apakah disunnahkan kita berjalan untuk mencari sutrah atau tetap diam di tempat sholat kita walaupun tanpa sutrah lagi? Iya, walaupun hadis ya yang mengatakan faliyadnu ila sutratihi, kata Nabi hendaklah dia mendekat dengan sutrahnya. Hadis ini dikomentari oleh para ulama. Perintah untuk mendekati sutra, berjalan mendekati sutra, dikomentari oleh para ulama rahimallahu taala. Walaupun hadis itu ada maqal, ada cacat dari sisi sanadnya, tetapi sebagian ahlul ilm mengatakan kalau seseorang jauh dari sutra, dia berusaha untuk mendekat dengan sutra tersebut dan berjalan yang begitu banyak, maka insya Allah tidak mengapa, dan itu ada hajah. Sebagian ulama menyuruh tidak berjalan. Kenapa? Karena mereka perbandingannya gini. Mereka menganggap sutra itu sunnah. Berjalan sesuatu banyak itu makruh. Kata mereka, ya, demi mencapai suatu yang sunnah, kita mengorbankan sesuatu yang disuruh kita meninggalkannya, ya. Sehingga kata mereka tidak perlu berjalan. Ya, ini landasannya karena mereka menganggap sutra itu adalah sunnah, ya. Tetapi bagi orang yang berlandasan sutra itu wajib, maka tidak ada iskal mereka berjalan, ya, mendekati sutra tersebut, ya. Kenapa? Karena asalnya antara kita dengan sutra itu shibr, ya, dari tempat sujud kita itu adalah sejengkal, ya. Jadi kalau saya misalnya sholat, ya, kemudian saya sujud, ya, maka hendaknya tempat saya sujud dengan sutra saya itu jaraknya adalah sejengkal, ya, jaraknya adalah sejengkal. Makanya dari sini para ulama mengasih kaidah, kalau kita lewat di hadapan orang sembahyang boleh apa tidak? Kalau jaraknya dari tempat sujudnya lebih dari sejengkal, tidak ada masalah kita lewat. Ya, tidak ada kita lewat. Maka jangan orang kalau ada lewat jauh, maju orangnya menghalangi kita. Ya, kalau sudah jauh nggak ada masalah, dia diperbolehkan lewat. Ya. Nah, dari sini para ulama mengatakan hendaknya seorang itu sholat dengan sutranya itu dekat, bukan jauh. Ya. Wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz, setelah sholat Jumat kita sholat sunnah itu sunnahnya 2 rakaat atau 4 rakaat? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Kedua-duanya warid, kedua-duanya datang dari Nabi SAW. Sebagian ahlul ilm mengatakan kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Sebetulnya pembedaan ini tidak ada dalilnya. Ya, karena tidak ada setahu saya tidak ada dalil yang mengatakan kalau tempatnya berbeda, rakaatnya berbeda pula, tidak ada.
Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan ini adalah kedua-duanya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Silakan. Baik itu di masjid ataukah di rumah. Taib. Assalamualaikum, pada sholat jahar kapan waktu membaca Al-Fatihah untuk makmum? Apakah boleh pada waktu sholat ketika ingin sujud membersihkan atau menyapu tempat sujud dari debu atau binatang? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu sholat jahar bagi orang yang berkeyakinan wajib membaca Al-Fatihah, boleh dia membacanya di waktu imam membaca Al-Fatihah atau sebelumnya atau setelahnya. Ya, tapi afdalnya adalah dia baca setelah imam membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena kita untuk mendengarkan bacaan wajib dari imam. Ya. Kemudian, apakah di dalam sholat boleh dia menyapu tempat sujudnya? Boleh, 1 kali saja. Ya, adapun berulang-ulang kali setiap sembahyang disapu itu dilarang. Ya, disebut dengan mashul hasa. Ya. Maka dilarang kalau sekali ya di waktu mau sujud dan semisalnya dia bersihkan, ya kemudian dia sujud, ya sudah. Nanti di rakaat kedua tidak perlu lagi. Ya, kalau kecuali ada kotoran lagi, ya misalnya tidak ada masalah. Tapi kalau sudah maka tidak perlu dia berulang-ulang. Kalau 1 kali tidak mengapa. Baik. Afwan bertanya, izin bertanya Ustaz, apakah batal sholat seseorang yang mengeluarkan suara secara sengaja bahkan lebih dari sekali? Kalau keluar suara tidak ada masalah, yang penting kada keluar huruf. Suara, sering saya tertukar terus, sering saya menyebutkan suara, dan yang membatalkan itu adalah keluar huruf, bukan suara. Ya, yang membatalkan itu keluar huruf. Kalau keluar suara belum tentu batal. Ya, kadang ada keluar suara tapi kada ada hurufnya. Ya, kada ada hurufnya, ada suara saja. Maka itu yang batal. Ya. Kalau itu keluar huruf ketika dia menguap, ya dengan sengaja, maka itu batal salatnya. Ya. Karena dia bisa mengontrol. Kalau dia tidak bisa mengontrol, maka itu tidak membatalkan salatnya. Dan menguap itu biasanya disebabkan orangnya banyak makan. Iya, sebab menguap itu adalah perut kita penuh dengan maka orang menguap itu pasti takut dikanyang, kalau biar pasti memang ada kanyang. Jarang orang menguap itu lapar. Biar cari orang menguap lapar itu jarang. Taib. Apakah putus soft jika ada orang yang kurang waras di antara soft? Dia kadang bergerak-gerak noleh-noleh dan tidak mengikuti gerakan imam. Kalau di sini buju-buju kada waras, ya jelas memutus soft. Dan kada boleh di masjid. Iya, karena akan mengganggu orang. Tapi kalau beliau waras saja tapi kada khusyuk di dalam sholatnya, maka tidak memutus soft. Taib. Berapa panjang harakat membaca ujung ayat dalam surah Al-Fatihah? Karena saya pernah mendengar imam di masjid kita di luar kota yang membaca ujung ayat misalnya amin, ya. Panjang sekali Ustaz, sudah habis napasnya. Bacaan amin ini ya ada 3 bacaan, ya. Kadang kita panjangkan alifnya amin, ya. Kadang-kadang di sebagian ulama menyebutkan ditasdidkan mimnya amin, ya. Sebagian ulama mengatakan ya dibaca dengan amin. Ada 3 model bacaan dan bisa jadi imam yang membaca tadi salah satu dari 3 model bacaan amin tadi. Wallahu a'lam. Baik. Ada kalau kepanjangan melebihi dari itu jelas menyelisih kaidah tajwid. Apakah batal? Soalnya tidak batal. Dia memanjangkan sesuatu yang panjang di dalam surah Al-Fatihah, selama itu tidak mengubah makna, maka itu tidak membatalkan salatnya. Maka misalnya Rahim panjang mana misalnya macam itu. Maka apakah batal? Salatnya tidak, karena itu tidak mengubah makna. Itu tidak mengubah makna. Maka kata para ulama yang mengubah makna dalam surah Al-Fatihah adalah sebagian ahli ilmu mengatakan yang mengubah tasydid. Tasydidnya yang seharusnya tasydid tidak dibaca tasydid, yang seharusnya tidak bertasydid dia baca tasydid. Kata para ulama itu biasanya mengubah makna. Itu biasanya mengubah makna di dalam surah Al-Fatihah.
Wallahu taala alam. Taib. Nggih. Mungkin satu aja biar ada di belakang. Satu. Soalnya kemalaman ini nanti. Ustaz, kami pernah melihat seseorang itu pada saat malam subuh Jumat kan pakai itu panjang, itu dia bergerak-gerak seperti irama, tapi sepertinya dia hafal, tapi mungkin tidak sadar karena intinya dia menikmati surat dengan bergerak-gerak. Tubuhnya bergerak. Badannya. Iya. Saya di belakangnya. Apakah bagaimana status salatnya Ustaz? Saya juga kaget baru melihat jamaah kita juga. Tidak ada di sini. Terus ada di masjid Ratu Zuleh, ada masjid besar itu, masjidnya Ustaz Zainuddin masih kecil mungkin. Itu ini tidak gila orangnya tapi sadar salat, tapi dia tidak pakai baju dalam salat. Jadi bingung orang, ada kalau imamnya itu diusir. Tapi apa orang ini memutus saf atau bagaimana Ustaz? Ya. Tapi rajin 5 waktu dia salat. Oke. Terus wanita tadi, kebanyakan wanita. Ini dalam keluarga saya, sering saya tanyakan itu dalam keluarga saya. Mereka itu was-was kalau tidak mencari nafkah, tidak ada. Misalnya pengalaman mereka ditinggal suami atau bapaknya yang meninggal. Ditinggal suami atau dicerai, mereka jadi terlunta-lunta. Makanya mereka bisa tidak mau dulu, harus kerja dulu. Apalagi di masa lalu itu harus sarjana, harus PNS dulu. Itu di keluarga saya, nenek saya melarang menikah, semua harus sarjana dan kerja dulu. Supaya tidak, karena banyak bukti yang mereka alami. Kalau bukan ditinggal suami, dicerai, mereka jadi terlunta. Apa, bagaimana yang begini? Yang di belakang sekalian. Biar saya jawab langsung. Iya. Jadi ada jamaah itu dia kayak penyakit kulit itu Ustaz. Jadi kalau dia pas lagi sholat ikut berjamaah tuh kadang-kadang bagian dari penyakit kulitnya itu bisa lepas-lepas ke lantai gitu. Apakah itu najis dan kalau seandainya tidak najis kan mengganggu itu apa hukumnya kita, apakah boleh kita larang dia ke masjid atau bagaimana, atau mohon nasihat Ustaz. Dia bernanah tidak? Tidak Ustaz, kering Ustaz. Oh ya. Siap Ustaz, jazakallah khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ya masalah bergerak-gerak di dalam sholat, refleks nggak sengaja. Sebetulnya bergerak banyak dalam sholat tidak ada hajah, itu makruh hukumnya. Dan bisa membatalkan kalau seandainya yang melihat itu menganggap orang itu sudah tidak sembahyang lagi. Ya kalau yang melihat orang ini geraknya, ini sembahyangkah kadakah? Maka itu adalah tahapan orang itu dikatakan dia batal pergerakannya. Atau dia bergerak kemudian membelakangi kiblat dan semisalnya. Maka itu juga batal salatnya. Adapun bergerak karena refleks tidak sengaja mendengar irama, kadang-kadang ditegoyang-goyang kepalanya, kadang-kadang ya. Ada sebagian orang kadang-kadang senang mendengar bacaan imam, kadang dia tidak sengaja menggoyangkan kepalanya. Maka kalau itu tidak sengaja maka insya Allah tidak mengapa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, masalah orang gila. Orang yang tidak pakai baju kemudian sembahyang setiap hari dia rajin, apakah itu orang waras? Maka bisa jadi dia orang waras tapi mungkin memiliki keyakinan tertentu bahwasanya sholat tidak pakai baju atau ngaji tertentu. Maka tentu itu menyelisih syariat. Ya, perbuatan itu menyelisihi syariat. Terus apa tindakan kita? Tindakan kita adalah itu orang memutus shaf. Kenapa dia memutus shaf? Karena sholat tidak pakai baju itu tidak sah. Orang sholat yang tidak pakai baju tidak sah, maka keberadaan dia di dalam shaf itu memutus shaf. Sehingga walaupun dia orang rajin, terlepas dia waras atau tidak waras, baik dia waras atau tidak waras, itu keberadaan dia di sana itu memutus shaf, tidak boleh. Apalagi dia menjadi imam, maka ya jangan sholat di belakangnya. Kalau kadang tarik orangnya keluar. Ya, kita yang jadi imam. Kemudian kebiasaan di suatu tempat, misalnya di suatu daerah,
wanita itu harus sarjana dulu, ya, kemudian punya pekerjaan dulu baru menikah. Apakah itu sesuatu yang baik? Ya, ini sebetulnya subjektif ya menilai semacam itu. Bisa jadi itu ada sesuatu yang baik, bisa jadi itu tidak baik. Ya, pertama wanita itu kalau sudah datang jodohnya maka nikahkan. Sering saya katakan kalau Anda punya anak perempuan, walaupun dia masih sekolah misalnya, kuliah misalnya, kemudian datang jodohnya, nikahkan. Ya, nikahkan. Karena perempuan intinya apa? Dia berkhidmat kepada suaminya dan anaknya. Dia jurusan matematika tuh kada terpakai kalau di rumah tangga. Iya, maksudnya dia kuliah jurusan pertambangan, pertanian dan seterusnya. Menggoreng ikan ya pakai minyak juga, minyak goreng apa macam. Iya. Maka kalau artinya, maksud saya bukan tidak penting-penting seorang wanita kuliah dan seterusnya. Tapi kalau sudah datang jodohnya Anda tidak mau menikahkannya sampai tuntung kuliahnya, ini bisa jadi wanita tersebut tidak menikah. Ya, tidak menikah. Wanita itu ya, dan sebagian akhwat tuh kadang-kadang kalau dia sudah lulus kuliah kadang-kadang jual mahal masih. Ya, 20 usia masih 22. Harus yang melamarnya harus S2 atau S3 lah minimal. Iya. Akhirnya yang datang ya yang lulusan pondok ditolak terus, tolak. Ya. Akhirnya usianya bertambah 23, 24, 25, 26, minus sedikit datang. Ya. 27 sudah gelisah akhwat itu. 29, 30 sudah laki yang mana aja datang aku terima. Iya. Kenapa? Karena binian itu kalau sudah makin tua persaingannya banyak. Iya, harus paham, orang tua harus mengerti. Ya Allah ciptakan di dunia ini apa? Wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Kalau ya, dan harus tahu, harus realistis kita. Di luar sana banyak ya anak kita kadang-kadang cantik, kada selalu cantik juga misalnya. Iya, kita sugih kada terlalu sugih juga. Sedangkan saingannya cantik, sugih apa macam. Harus realistis. Iya, bukan saya tapi kita melihat maslahat untuk anak. Maka sering saya katakan orang tua harus pandai dia berhitung. Ya, dia pandai berhitung. Makanya saya katakan ada syarat di dalam pernikahan itu tidak boleh tawar-menawar. Di dalam agama tidak boleh tawar-menawar. Wanita ya tidak boleh tawar-menawar ketika mencari calon suami. Agamanya dan akhlaknya. Ini tidak boleh tawar-menawar. Oh, nanti aku perbaiki akhlak, enggak. Masalah agama juga tidak boleh tawar-menawar. Harus agamanya bagus. Manhajnya bagus, akidahnya bagus. Ini tidak boleh tawar-menawar. Akhlak juga harus baik. Selain itu, orang tua silahkan dia melihat apa? Maslahat. Karena yang jadi masalah ini apa? Yang datang ini apa? Jadi masalah bagi orang tua ini apa? Yang datang ini adalah kadang miskin, kadang bisa jaga akhlaknya bagus, kawin akankah kadakah apa macam. Nah, disinilah saya katakan melihat maslahat orang tua. Iya. Kalau yang datang itu sudah agamanya kada bagus, walaupun dia kaya, Anda tolak. Ya. Karena ini tidak bisa ditawar-menawar. Iya, standar syariat, ya, agama dan akhlak. Adapun yang lain itu kita bisa kurang lebih. Kekayaan, kegantengan, kecantikan dan seterusnya. Pekerja itu bisa kurang lebih, tergantung orang tua wali melihat masalah sehingga kebiasaan tadi itu bisa jadi baik kalau seandainya misalnya mereka suka dengan ilmu, menyekolahkan anak-anaknya sekolah. Tetapi kalau sudah ada jodohnya, datang jodohnya dan cocok ya, maka nikahkan. Kenapa harus ya disumpul? Orang bisa kok menuntut ilmu sambil belajar. Orang bisa menuntut ilmu sambil belajar. Ya, banyak para ulama rahimahullah taala mereka menuntut ilmu sambil menikah. Kemudian yang keempat, pertanyaan tadi yang terakhir adalah masalah penyakit, orang kena penyakit kulit ya. Penyakit kulit kemudian jatuh di dalam salat. Kalau itu menimbulkan orang-orang merasa jijik di sampingnya, merasa jijik dan semisalnya, dan itu menimbulkan orang tidak khusyuk di sampingnya, maka lebih afdal dia salatnya di rumah. Tapi kalau dia bisa mengatasi ya dengan dia pakai sarung misalnya, ya pakai sarung dan tidak jatuh-jatuh, maka pakai itu. Ya. Tapi kalau tidak bisa diatasi dengan pakai sarung, ya karena penyakit kulitnya mungkin semuanya misalnya, pasti jatuh-jatuh juga, maka abdalnya sholat di rumah kalau menimbulkan di masjid itu orang merasa jijik di
di sampingnya. Kenapa? Karena ini dikiaskan dengan kekhusyuan di dalam sholat. Orang yang menimbulkan bau saja tidak boleh. Kenapa? Karena mengganggu orang di sampingnya tidak khusyuk. Maka itu pula kalau seandainya ada seorang bawa penyakit, kemudian orang di sampingnya was-was, musyah aku kena aku dan seterusnya, dan apalagi itu penyakit menular, itu tidak boleh, ya tidak boleh, ya karena tidak boleh kita menularkan penyakit kepada orang lain. Tapi kalau seandainya bukan penyakit menular, kemudian dia bisa mengatasi hal tersebut dengan dia pakai sarung tangan atau semisalnya, tidak jatuh-jatuh ke masjid, maka insya Allah Anda rasa tidak mengapa, ya tidak mengapa dia sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Taib. Mungkin itu yang ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.